itu. Mas Don ada. Dispora. Sender semua. Reko. Siapa? Satu PP. Pak Anwar. Perpustakaan. Pak Anwar masuk ke Pokja itu kan ya? Yang Ada, Pak. perpustakaan taman itu? Ya, kita udah mengusulkan juga Pak Staf juga Pak Kita. Banyak yang mau ngasih itu Ya siapa? di taman-taman. Izin Pak koordinasi ke siapa Pak? Ya nanti 5 absen dulu. Pak Adit, Pak Hukum, ada yang mau pilih? Komedi ini, umum ada yang mau pilih? Pemerintahan umum. Pak Dedi, Lompat. Yang terbaik itu adalah RSUD Kota Bandung. Masih amat sih. Ya ini contoh yang kita mau ya. Jadi ada bidang programnya apa, unitnya apa, programnya seperti apa, deskripsi kegiatan lingkungan dan catatan yang nanti kita coba selesaikan juga oleh fasilitas dinas atau BP. Kalau Pak Taat bisa seperti ini kan sederhana, yang lain juga harusnya bisa. Karena masalah standarisasi. Senang Pak Taat ada reward nanti. Ayo masih kan? Ya, terus pasal di mall. Coba cek dulu kalau nggak ada anggaran, saya coba carikan dari sumber lain. Kemudian kalau masih ada sebenarnya bisa mengiklankan di koran juga kalau mau ada anggaran. Itulah kenapa di Pokja itu dikasih anggaran tim yang putusannya media kampanye. Nah ini contoh pada tanggal 21 Oktober jumlah warga yang melapor itu sudah terverifikasi, laporan masuk 208 ya. Kemudian 42 sedang verifikasi, belum terkelola. Yang sudah operator bekerja mendisposisikan 117, yang sudah terasipkan 33, masih pending 16. Dari semua yang masuk belum ada yang case-nya close, istilah Pak Kunto. Artinya problemnya masih menggantung. Jadi mohon dirapatkan di masing-masing unit bagaimana caranya case-nya itu close. Sekarang 0 yang case-nya close. Beri contoh. Kalau dari pihak pelapornya tidak jelas, bisa diingatkan operator untuk menanyakan kejelasan 5W1H. Oke, sekarang kita lihat statistik. Nah ini, jadi Pak Kadisu belum datang juga. Ini besok 31 komplain BMP Pak Didi ya, 28. Jangan menyusul ya Pak Didi.
ada 31 laporan yang ya rata-rata belum terselesaikan ya Pak Diki ya. Oh, udah Pak. Jadi tolong ini serius dibikin unit, coba berkreasi apa unit responnya dari masing-masing dinas, tapi intinya tiap hari kepala dinas harus baca ini. Ya, jangan sampai saya yang membaca dan menyampaikan ke bapak-bapak tiap minggu, justru laporan. Rutinkan sebuah waktu setiap hari untuk membaca komplain pelayanan publik dan langsung dengan kreatif mencari solusi-solusi seperti itu. Pak Didi, ada catatan dari Ketua DPRD Jawa Barat. Ini tolong lampu dinyalakan secepatnya. Banyak disinyalir, sama juga permainan ngajar kabelnya cenah teu dihurungkeun. Karena di depan rumahnya dia pernah marah-marah, ternyata pas datang semudah dicampelkeun deui teng hurung we. Ternyata biar ada pekerjaan ngahurungkeun sekian rupiah. Tolong ya, minggu ini saya mau jalan-jalan pengen ngetes gitu. Itu sumber kerawanan ya. Kemudian kita sedang menyicil yang smart city itu, data-data belum pada masuk nih bapak-bapak ibu, baru Bu Mas Nun aja yang mengirim data, walaupun itu belum sesuai formatnya, tapi intinya artinya masih banyak yang intinya sederhana, minta ke stafnya semua data berbasis statistik tolong dikirim. Ya ini misalkan contoh-contoh data yang dibutuhkan ya, untuk kaitannya nanti pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat dengan data-data. Penghormatan luar biasa ini harus disambut baik. Oleh karena itu, saya minta buku CSR-nya selesai untuk dibagikan kepada mereka. Kata pengantar. Kenapa? Tidak kata pengantar tidak berusul. Ya, buku CSR ini buku yang tidak akan pernah selesai. Jadi saya minta kepada unit-unit dinas, kalau kewalahan terkait gagasan program yang anggarannya tidak bisa dimasukkan atau kemarin yang tercoret oleh perubahan dan sebagainya, titipkan ke Pak Dodi. Ya, nanti tentu diatur oleh Kabag Hukum bagaimana aturannya. Tapi titipkan, seperti yang saya sampaikan kan, sumber pembiayaan kita tidak hanya APBD kita, ada dana dari provinsi, komitmen politik Pak Gubernur, kemudian ada dana CSR yang saya pernah sampaikan, itu setahun bisa belasan triliun. Jadi kami menginginkan Kota Bandung pertama proaktif bikin buku CSR namanya. Jadi bukan hanya proposal ketengan ya. BJB aja menurut informasi tadi malam dana CSR ya jatah provinsi ya yang 40 miliar baru terserap 40%. Jadi 60 kali 40 dan 20 MK yang harus habis bulan Desember gitu. Itu baru BJB, baru industri perbankan, belum industri yang lain. Jadi sebenarnya peluang kita membawa perubahan cepat itu bolanya ada di kita, bolanya ada di proposal. Jadi kalau boleh juga tolong tugaskan ke stafnya minggu depan saya ingin ada list daftar usulan-usulan apa yang bisa mengambil di Indonesia ya. Kita punya CSR yang nanti harus lebih lengkap, lebih tebal dan seterusnya. Nah maksud saya itu, jadi nanti diisi minimal ada satu program lah dari SKPD yang dianggap bisa dimintakan dari pihak ketiga ya. Kalau Pak Cece
kayak mungkin truk sampah atau apa gitu. Ya, jadi ini silahkan diestafetkan sekadar untuk menyemangati. Nah, tapi Pak Dahlan Iskan itu minta satu permintaan Pak Dodi, dan ini saya himbau semua untuk bikin edaran. Ini senam pagi dulu. Jam berapa? Jam 6 pagi di Balai Kota. Jadi tolong masing-masing unit memberikan edaran. Hari Jumat jam 6 semua senam pagi di Balai Kota. Naik sepeda. Nah, naik sepeda tadi kita bicarakan ada ini. Kali ini 50 dulu titik paling kritis yang rawan ketertiban, dibagi 3 shift. Gabungan di Sub 1 PP. Saya minta besok Pak Yanto ya, dan kembali lagi Pak di Sub yang belum hadir untuk memberikan by name, by address, cuma istilah favorit Pak Rektor. Tapi khusus by name, by address Satpol PP nama nasaha ditempatkan di parapatan mana. Nanti kami sebagai pimpinan tentunya akan rutin mengecek ke lapangan. Dengan dalam bentuk diangkut dulu, kalau diangkut nanti dalam format razia. Tapi kalau itu adalah mengusir. Itu kita coba dulu ya, metode itu mudah-mudahan dengan kehadiran intensif setiap hari dan harusnya terlalu repot. Kemarin ada masukan Pak Yanto dari warga, sekarang gelandangan komunis mengubah strateginya. Mereka munculnya maghrib. Makan juga mereka. Ya, mereka munculnya maghrib karena mereka merasa siang jadwal razia. Ya, mereka rapin tiap hari ya Pak. Ya, ada perlawanan spanduk-spanduk disobek, dicopot. Saya kira perjuangan ya, mencari peradaban yang baik ini terus. Kemarin berapa spanduk Bu Mas? 60-an. Ya, berarti kakak. Nah, berikutnya adalah saya minta bantuan ke Disbudpar, tolong lobby PHRI untuk mulai kita dari ekspos razia ke ekspos pemberdayaan. Jadi apa namanya, Pak CT juga tolong ada tim yang memotret, melaporkan kondisi para pekerja lepas itu ya, buat banyak hal-hal positif yang terjadi setelah itulah. Nah, jadi tolong Pak Kadi, saya kasih waktu 1 minggu ya, melakukan himbauan tertulis sambil melakukan lobby informal ke apa namanya, restoran, hotel untuk mempekerjakan pengamen-pengamen yang sudah terseleksi ya, dan diajukan mantas gitu, hidung-hidung awal nanti ya. Saya pribadi sebelum jadi orang sudah memberdayakan. Kalau saya tiap seminggu sekali per hari Senin mengundang pengamen ke kantor dulu, dan menyenangkan karena pengamen Bandung memang secara umum kualitasnya baik. Kedua, ke Parina juga kalau bisa dianggarkan menyewa itu lah minimal itu di pasar-pasar. Jadi ya ada panggung kecil atau jangan dari pasar Ancol ya, di Panggana itu resmi. Pak Jokowi di Solo melakukan itu untuk pasar. Nanti kalau pasarnya juga sudah lebih modern, panggung pengamennya udah di dalam. Kalau dulu dari hasil riset Pak, sampai si pembeli pun sambil belanja udah ikutan karaoke bersama si orangnya di daerah depan rumahnya mati, masih diselidiki, kabel dan ternyambung tidak ke bawah tuh ya, hal-hal yang disinyalir ada penyimpangan. Nah, sekarang
saya sampaikan lagi, kita harusnya agak inilah ya. Gubernur sudah bikin edaran cuma bersepeda ke seluruh kabupaten kota, terinspirasi dari program kita. Tapi yang bersemangat malah Batur, bukan kota Bandungnya. Jadi tolong beri semangat lagi kepada staf-staf di bawahnya untuk berpartisipasi. Saya sedang menyiapkan sistem reward ya, pakai poin gitu. Nanti tolong di unit masing-masing ada yang menandatangani bahwa dia bersepeda. Kalau 50 kali nanti ada door prize apa gitu ya, 100 kali apa gitu. Ya. Kalau dia minimal 300 kali berarti kan hampir 1 juta. Dia hanya umroh. Hal-hal yang nanti kita carikan dari CSR juga urusan. Jadi kemudian urusan kebersihan. Kembali lagi Pak Dirjen, tolong janjinya kan si provinsi ini harus minggu-minggu ini ya. Sudah ditanya. Masih nunggu 2 minggu lagi. Nunggu berapa? 2 lagi. Oh, 2 lagi. Kapan rencananya? Ya kalau informasinya akhir bulan ini. Oke. Buat apa ini? Tinggal apa dulu? Siap untuk memilah dan mengingat mengangkat, tapi untuk yang jam liburan nanti ini yang perlu didiskusikan dengan aparat kewilayahan. Dengan aparat kewilayahan. Itu kan ini di tanam. Pertama, Pak memang begini pasti nggak burus ya. Mungkin dan ketinggian menurut saya. Ya memang nanti kita akan potong lagi dan ini mungkin Pak karena ada bukan ini kan nggak akan ada, nanti kita akan tanam sampai sini Pak. Oh turun ya. Ditanam. Oh iya nanti ya. di tanah. Ya atau di tanah atau posisi seperti ini kita masih melihat opsinya, nanti kita akan ini kan karena kami Pak ini saja pakai ini karena untuk disimulasi di sini saja. Ini juga nanti akan dikurangi, ini otomatis akan tertanam ke bawah. Ini yang buat media kampanye. Media kampanye. Pak Dede, apa? Tugas bisa kan tinggal kan hidungnya. Coba dipraktekkan gimana membukanya tadi. Sangat sederhana, pakai tinggal di proses. Karena prosotkan sama Sama rasanya atau bercanten Pak Alina. Nah, pertanyaan berikutnya pada saat si petugas ngambil kan di kalian berarti harus dibekali yang ya. Jadi pas dialungkan ke ini harganya beda jauh kalau dikasih gini kan? Ada beda 100 ribuan. Ini sekarang 300. Ini 445. Tapi nanti ini untuk dicampur kayaknya. Jadi saya minta Pak Jaja nanti kalau saya lihat truknya itu rapi. Kelompok keresek berem, kelompok keresek bodas. Dengan keresek yang ramah lingkungan ya. Anda saya depan contohnya bagaimana? Tinggal pengawasan Pak Wali saya kira karena memang Ya, pengamanan itu yang suka mengambil What meaning kingdom? itu yang kemungkinan bisa ditarik nih Pak Wali. Jebol. jadi jangan mau diangkat. Apa di sekarang? Kan ada Pol PP di Jakarta. Sini ada kriminalitas. Betul. Apapun dimasak. Grill itu.
nama sudah sederhana ini. Memang oke aja tapi terus tulisannya organik, memang oke lagi, kemudian masalah nanti gaji kita ada sambil kita tindakan kanan, tapi ini bagian dari pendidikan. Terus disuruh pokoknya dipikirkan lagi supaya lebih murah lah. Tahun tutupnya diganti dengan fiber misalnya. Tidak bisa fiber kan tidak bisa. Nah, nanti sebenarnya kalau ada CSA dia bisa taruh di sini. Satu buah PP gitu. Kalau bisa mah ini posisi ini jangan menggantung. Posisi ini dia nempel ke isi tanah. Saya khawatir suatu hari nanti mungkin ngapret. Jadi mending gravitasi aja ini. Sehingga menurut saya ya gitu aja kan. Jadi ini nempel ke dasar Titik ini mohon izin, apakah kita termohon? ya, seperti yang lainnya tadi berbagi. Trotoar itu prinsipnya orang lewat tidak terhalang. Trotoar itu ruang berbagi buat tempat duduk, buat halte, buat lain-lain. Selama pedestriannya, yang kayak ada halte yang habis pedestriannya oleh halte itu ke aspal. Sama Pak Wakil ya, sebagian setengah statementnya jadi Pak Wakil. Nyaman, punya tanah di daerah dengan profesi jadi pengemis. Jadi kalau ada pengerusakan, kita sedang tingkatkan keamanan dan spanduk terus akan diganti. Karena himbauan ini akan terus dilakukan sampai betul-betul jalanan bersih, tertib, nyaman lah. Minggu ini juga sistem pengamanannya dirubah ya. Selain razia, kita akan menempatkan setiap hari Satpol PP, satu orang Satpol PP di tiap perempatan jalan, dibantu oleh satu orang petugas dishub di perempatan jalan juga, 3 shift untuk dari pagi sampai malam berjaga di perempatan yang rawan dari sisi masalah sosial dan ketertiban. Mudah-mudahan dengan kehadiran tim Satpol PP dan tim dari dishub bisa membuat kucing-kucingan ala razia ini terkurangi lah seperti itu. Pak, ada sanksi Pak? Ya kalau ketemu kan kriminal, jadi kita serahkan ke kepolisian. Jadi kita akan coba selidiki siapa yang melakukan pengerusakan aset Pemkot Bandung. Jadi minggu ini juga sudah saya instruksikan untuk mengintensifkan solusi-solusi setelah dirazia ya. Khususnya untuk misalkan pengamen, kita akan kumpul dengan PHRI agar PHRI bisa meng-hire pengamen-pengamen untuk menyanyi resmi di restoran dan hotel, tentunya dengan penampilan yang kita bikin standar supaya layak tampil sebagai upaya kita untuk menyalurkan daripada mengamen di jalan, kita salurkan mengamen di restoran dan hotel yang jumlahnya kan ratusan ya. Jadi saya kira secara hukum ekonomi bisa kita melakukan. Kalau manusia silver Pak? Ya tidak semua sifatnya disalurkan dalam bentuk pekerjaan yang mereka tidak mampu. Jadi tetap tidak boleh ada kegiatan mengemis di jalan. Apalagi kalau manusia silver kan orang-orang muda yang masih sehat gitu. Tinggal kita bina dengan pilihan-pilihan pekerjaan.
progresnya Pak untuk spanduk Pak? Progresnya? Ya kan laporannya baru rapim sekarang, jadi besok kita produksi. Plus rencananya tidak dalam bentuk spanduk saja, tapi di reklame-reklame. Jadi kita akan mengimbau pengusaha reklame yang legal tentunya ya, untuk ada CSR-nya, kepeduliannya berupa satu hari pesannya tidak pesan komersial, tapi pesannya pesan ikan layan masyarakat. Jadi tadi menampilkan si pesan yang jangan memberi uang pada pengemis atau ke lembaga sosial di reklame-reklame. Jadi bagi-bagi tugas. Jadi ini masih terus berjalan dan akan ditingkatkan. Ini kan baru juga sekitar 4 mingguan ya, dan kami dari pemerintah kota akan meneruskan program ini. Kalau berkurang itu karena memang mentalitasnya sebagian tidak biasa bekerja. Bagi mereka yang sudah biasa, si 20 orang yang bertahan kan harus bisa diceritakan diliput juga cerita dari mereka yang bertahan. Artinya kalau yang bertahan mungkin akhirnya berubah secara mental. Dan ini akan ditingkatkan tidak hanya 20. Dan bagi yang tidak KTP kita pulang. Apa yang menganiaya mahasiswa ITB? Udah saya laporkan ke Polrestabes, sehingga Polrestabes sudah menyatakan sebenarnya butuh diliput juga ya. Malam-malam mereka ada tim yang bergerak berputar-putar di lokasi-lokasi rawan, dan sudah saya sampaikan titik-titiknya. Pola-polanya rata-rata itu daerah Cikutra, Taman Sari, Pasopati, Cipaganti, punya daerah-daerah yang termasuk tadi sudah saya instruksikan lampu di daerah rawan itu harus segera diterangi ya. Karena disinyalir lampu gelap itu bukan karena lampunya pecah, tapi kabelnya nggak nyambung. Lebih parah lagi ya? Lebih parah lagi? Disinyalir dijaili supaya kalau dinyalakan minta tambahan biaya penyalahan. Kalau yang masuk ke laporan kota Laporan ke kami ada disinyalir sedang ospek si geng motor itu dengan cara yang akan menjadi calonnya harus melakukan tindakan kriminal. Juga sudah saya laporkan ke Polres dan sedang ditindaklanjuti dengan proses pencegahan dan patroli rutin. Jadi sekarang intinya kami sudah melakukan tindakan dan aksi untuk mengurangi peluang terjadinya geng motor itu. Pak, soal prototipe sampah Pak? Ya, kita selalu pakai teori prototipe, jadi ngecek dulu satu. Jadi akan ada ribuan tempat sampah yang akan kita tempatkan di seluruh jalanan Kota Bandung, merespon permasalahan Kota Bandung yang kurang tempat sampah kan. Nah, jadi mudah-mudahan dengan banyak tempat sampah tidak ada lagi alasan warga Bandung untuk buang sampah sembarangan. Kemarin itu masalahnya pada saat organik-anorganiknya dari fiber oleh tukang sampah kan dicampur lagi di truknya, maka kita tes eksperimennya pakai plastik ramah lingkungan yang type POK itu yang sekian hari bisa hancur ya, kesiram air dan seterusnya. Jadi tinggal diambil plastiknya, taliin rapnya, lempar ke truk, truknya juga bersih, tidak ada tetesan-tetesan yang biasa terjadi. Mudah-mudahan ini inovasi murah meriah dengan kode warna dan plastik yang mudah. Kita kemarin sudah mengadakan komunikasi dari perwakilan Satgas PKL dengan BIP ya, tentang kita meminta kepada BIP adanya sebuah space yang memang diamanatkan oleh peraturan daerah ya, tentang pasar modern ya 10% ya. Ternyata tadi hasil daripada komunikasi kita dengan pihak manajemen di BIP itu ternyata masih banyak ruang-ruang yang bisa kita pakai. Nah, tadi setelah hasil rapat pimpinan ini tadi dibahas, nah insya Allah besok siang saya kira-kira jam 2 akan memfollow up ini, melanjutkan pembicaraan ini dengan pihak BIP. Ya, kita akan datang ke kepala aspirasi atau ya nggak tahu lah. Ini masih tentatif aja tempatnya dan tapi waktunya sampai sekitar jam 2. Kita akan mencoba besok ketemu dengan mereka untuk memfollow up ini. Mudah-mudahan
kalau di BIP ini ternyata masih ada, jadi penataan di BIP bisa dimasukkan ke dalam, saya kira. Itu harapan kita. Pak, itu posisinya di dalam atau di bawah? Ada di dalam. Di dalam di mall? di dalam mall ada beberapa lantai, dari bawah ada di atas. Sudah. Lantai berapa, Pak? Lantai berapa? Lantainya dari lantai Basement. bawah, basement, terus di atas juga ada. Menyebar. Tadi. Misal kepastiannya dicek besok bisa ketemu dengan mereka. Pak, nanti untuk harga sendiri pedagang itu jadi mahal nggak Pak? Nah kemarin berdasarkan informasi dari tim kami yang ketemu dengan pihak manajemen BIP, memang ada harga untuk masuk lah ya. Tapi alhamdulillah katanya insya Allah harga masuknya tidak seperti yang reguler ya. Ada khususan untuk itu. Itu hanya khusus besok untuk, akan kita jajaki lah insya Allah. itu untuk khusus PKL Merdeka ya? Mereka insya Allah. Itu mereka apa? Nyewa atau diinikan atau gimana? Gimana? Keberadaan mereka itu. Ya besok kita akan lebih digali lagi lah insya Allah ya. Kalau untuk ya seluruh termasuk lah Kapatihan apa itu. Nah, Kapatihan, tadi malam saya sudah berbicara dengan teman-teman dari koordinator Kapatihan. Alhamdulillah ya kita mencoba juga secara penyelesaian penataan PKL ini ya, kita mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka secara parsial ya, masing-masing titik, tidak semuanya, tidak sekaligus. Nah, alhamdulillah tadi malam juga sudah bertemu dengan teman-teman dari koordinator kepastian, saya dengan Pak Dirut PD Pasar dengan mereka. Tadi terjadi diskusi yang sangat alot panjang dan memang ya kita pendekatan diskusi dengan mereka. Secara prinsip sebenarnya mereka dilihat dari sisi apapun, dari sisi perundang-undangan, dari peraturan segala macam, mereka sudah menyadari bahwa mereka adalah posisi salah. Ya, tidak kita pelaksanaan peraturan daerah yang ada, gitu kan. Dari sisi pihak lain mereka juga ada tuntutan seperti itu. Ya, insya Allah ini saya berharap mudah-mudahan dalam 2 minggu ini kita tetap akan minimal 2 titik saja dulu lah untuk 100 hari kerja ini. Jadi ini bisa prioritasnya, itu minimal. 2 titik mereka dengan Kapatihan. Bali mulai dari nego lagi itu. Ini apakah alergi itu meneruskan yang lama atau? Ya, maaf ya. Saya kira ya saya dengan Pak Wali Kota sudah sepakat. Kalau yang memang harus itu bukan warisannya ya kebijakan yang lama yang tinggal diteruskan ya kita sudah teruskan. Cuma ternyata kalau dengan urusan PKL ini kan tidak sederhana Pak. Ketika pemerintahannya kayak kami sekarang yang memimpin juga mereka juga ya minta diajak bicara juga. Jadi saya kira ini memindahkan orang itu kan tidak mudah saya kira seperti itu. Ya kami juga tidak mau lah bersikap secara otoriter, terkesan seperti itu. Kita akan mencoba dulu ada komunikasi seperti itu dengan mereka, secara persuasif seperti itu. Tapi tadi malam itu sudah sampaikan dan diskusi awal tadi malam sebenarnya. Dan mereka ternyata sudah ketika diajak diskusi sudah tidak punya lagi argumentasi mereka sungguhnya. Ya, nah ini yang kita inginkan seperti itu. Nah akhirnya mereka juga menyadari hal itu. Nah terus mereka juga bertanya, bagaimana konsep pemerintah kota ketika kami dipindahkan ke Gede Bage misalnya, ya TPS masih ada di sana. Ya mereka nanya itu hal yang wajar. Dan ternyata saya sangat bangga PKL kita ternyata wawasannya juga subhanallah ya. Mereka tahu aturan segala macam dan kita diskusi cukup bagus ya. Dan mereka bertanya seperti itu, ini menunjukkan bahwa saya mereka sesungguhnya kritis seperti itu. Dan kita akomodir seperti itu dari setelah diskusi ya, tadi malam ya kita sampaikan bahwa kita pun punya program-program untuk memprioritaskan misalnya adanya kita akan membangun di sana pusat perniagaan terpadu di sana. Nah, dengan cara-cara seperti itu baru mereka berpikir, wah kalau begitu masa depan kita juga lebih bagus di sana. Nah, hal seperti itu Pak. Ya, jadi bukan kita lagi tidak ada istilah lagi Pak, nggak boleh ya saya kira. Nah, kenapa? Karena prinsipnya pemerintah kota itu pemerintahan dimanapun ya bukan personal ya, tapi ini institusi pemerintahan. Gitu, Pak. Mereka minta